Sampai di kantor, sekretaris pribadinya langsung melaporkan rincian kegiatan yang harus dia lakukan hari ini. Jangan terlalu banyak kegiatannya. Aku capek sekali hari ini, tolong selain jadwal meeting beri aku kesempatan untuk beristirahat. Ucap Reno kepada sekretaris pribadinya, agar mengatur ulang jadwalnya untuk hari itu. Karena Reno memang sedang tidak fokus hari itu. Baik Pak, jawab Rini kepada pimpinannya tersebut. Dan Reno pun langsung meminta Rini untuk meninggalkan ruangan kerjanya. Saat dia sendiri berada di ruangan kerjanya, Reno malah termenung dan mengingat semua kejadian yang dia hadapi saat di hotel. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika Natasha meminta hal yang macam-macam kepadaku? Ucap Reno dengan perasaan gelisah. Reno berusaha mengingat apa yang terjadi semalam, tapi ingatannya hanya sampai saat ia minum-minum bersama dengan para sahabatnya. Aku tak ingat apapun selain kejadian itu. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kenapa aku tiba-tiba sudah berada di kamar hotel bersama dengan Natasha? Apa Natasha menjebakku kembali? Ujar Reno. Dia masih ingat bagaimana sikap Natasha dahulunya kepada dirinya. Natasha sudah sering menjebaknya dan selalu saja gagal. Baru kali ini jebakan yang dibuat oleh Natasha mengenai dirinya. Aku sangat yakin sekali bahwa semua ini adalah jebakan yang sudah dibuat oleh Natasha dengan sengaja. Aku sangat yakin sekali dia pasti merencanakan sesuatu dengan melakukan semua jebakan ini. Ucap Reno sambil memikirkan mantan kekasihnya itu. Reno benar-benar geram mengingat apa yang sudah dilakukan Natasha kepadanya. Dia sungguh tak mengerti dengan jalan pikiran mantan kekasihnya itu. Entah harus bagaimana lagi cara mengatakan kepada Natasha bahwa aku sungguh-sungguh tak ingin menjalin hubungan apapun lagi dengannya. Aku sudah bahagia dengan Alia dan aku tak ingin dia mengusik kehidupanku lagi, tapi dia selalu saja melakukan hal apapun untuk mendapatkan diriku ataupun mendekati diriku lagi. Entahlah. Aku pusing menghadapi tingkah perempuan itu. Gumam Reno dengan perasaan kesal. Siang harinya Reno melaksanakan meeting dan kebetulan saat itu salah satu rekan bisnisnya yang menghadiri meeting itu adalah Chandra. Reno yang ingat kejadian semalam saat ia tengah minum-minum bersama dengan Chandra langsung menanyai sahabatnya itu. Apa kamu ingat apa yang kita lakukan setelah kita minum-minum semalam? Tanya Reno kepada Chandra. Chandra yang malam tadi kehilangan Reno langsung mengomentari kalimat dari sahabatnya itu. Seharusnya aku yang bertanya hal itu kepadamu Reno. Semalam saat kita minum-minum tiba-tiba saja kamu izin mau pergi ke toilet, tapi sejak itu kamu tak pernah lagi muncul. Bahkan saat kami mencari keberadaanmu di toilet kami bahkan tak menemukan kamu dimanapun. Jawab Chandra kepada Reno. Reno sedikit kaget mendengar keterangan dari Chandra yang seperti itu. Benarkah? Apa kamu sudah mencariku ke toilet semalam? Tanya Reno kepada Chandra kembali dan Chandra pun langsung menganggukkan kepalanya. Bukan hanya aku yang mencari keberadaan kamu Reno, tapi Rian dan juga Aldo menemaniku mencari kamu ke toilet, tapi ternyata kamu sudah tidak ada di sana. Kami beranggapan kamu duluan pulang ke rumah karena kamu bilang kan istrimu kurang enak badan, makanya kami beranggapan kamu pulang duluan, jawab Chandra kepada Reno kembali. Reno langsung terdiam mendengar penjelasan dari Chandra kepadanya, sementara Chandra merasa ada yang janggal dari sahabatnya itu. Memangnya ada apa-apa yang terjadi? Tanya Chandra kepada Reno. Reno pun buru-buru menggelengkan kepalanya ke arah Chandra. Bukan apa-apa. Lupakan, jawab Reno kepada Chandra kembali. Mereka pun melanjutkan meeting bersama dengan yang lainnya, padahal Chandra masih penasaran apa yang disembunyikan oleh Reno terhadapnya, karena dia curiga memang terjadi sesuatu semalam sehingga temannya itu tak bisa dia temui dimanapun. Sementara Reno terlihat memikirkan apa yang disampaikan oleh Chandra kepadanya. Itu artinya setelah aku keluar dari pesta itu aku pergi ke kamar hotel itu. Apa ini artinya Natasha sudah mengincarku sejak awal? Jadi dia sudah merencanakan ini semua kembali. Gumam Reno di dalam hatinya. Dia sangat geram sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Natasha sehingga dia pun memutuskan untuk menghubungi mantan kekasihnya tersebut setelah dia kembali ke ruangan kerjanya.
Natasha yang saat itu berada di rumahnya terlihat begitu ceria sesekali dia bernyanyi mengikuti alunan musik yang dia putar dari ponsel miliknya. Hari ini sangat membahagiakan sekali aku mendapatkan apa yang aku inginkan, sekarang aku hanya perlu menunggu waktu untuk menekan Reno agar dia mau menikahiku. Gumam Natasha dengan penuh harap. Natasha benar-benar yakin bahwa apa yang dia lakukan bisa membuat Reno menuruti semua keinginannya. Bahkan dia terlalu percaya diri bahwa apa yang dia harapkan itu akan segera terkabul saat Natasha hendak masuk ke kamar mandi tiba-tiba dia mendengar ponselnya berdering dan dia pun bergegas meraih ponselnya yang terletak di atas meja dan saat melihat siapa yang menelpon jantung Natasha langsung berdetak dengan kencang karena yang menelponnya adalah Reno. Laki-laki yang dia harapkan siang dan malam. Reno meneleponku. Wow, ini sangat menakjubkan sekali. Sepertinya langkah pertama yang aku lakukan berjalan dengan sangat sukses sekali tanpa aku hubungi terlebih dahulu Reno malah duluan menghubungiku ini artinya dia merasa percaya dengan apa yang sudah terjadi semalam, ucap Natasha dengan senyuman lebar di wajahnya. Dia buru-buru duduk di ujung lanjang kemudian menjawab panggilan telepon tersebut. Halo, sayang, ada apa? Jawab Natasha melalui sambungan telepon itu kepada Reno. Reno yang saat itu tengah berada di ruangan kerjanya langsung mendecih mendengar sapaan sayang dari mantan kekasihnya itu. Tak perlu bersikap berlebihan seperti ini Natasha. Aku ingin bertemu denganmu siang ini juga, aku akan mengirimkan tempat pertemuannya nanti. Ucap Reno to the point kepada Natasha. Reno benar-benar tak ingin mengulur waktu untuk menyelesaikan masalahnya dengan Natasha. Reno benar-benar tak ingin Natasha menjadikan apa yang terjadi semalam sebagai alat untuk memeras dirinya, untuk menuruti semua keinginan dari mantan kekasihnya itu. Dengan senang hati sayang, aku akan menunggu pesan darimu. Jawab Natasha sambil tersenyum lebar karena bahagia Reno menghubunginya serta mengajak bertemu hari ini. Baiklah, kalau begitu aku tutup teleponnya. Jawab Reno kembali. Sebelum Natasha sempat menjawab perkataan dari Reno tersebut, panggilan telepon itu pun terputus. Ya, padahal aku belum sempat mengucapkan kalimat sayang kepadanya. Sesal Natasha saat menyadari bahwa panggilan telepon itu sudah diputuskan oleh Reno. Tapi tidak apa-apa, sebentar lagi aku akan bertemu dengannya dan aku akan memulai rencana utamaku untuk membuatnya mau segera menikahiku. Gumam Natasha dengan penuh rencana licik di pikirannya. Reno langsung meletakkan ponselnya di atas meja setelah mengajak Natasha bertemu siang nanti. Dasar sial, dia selalu saja berlagak seperti kekasihku. Padahal dia tak punya hubungan apapun denganku. Ucap Reno dengan kesal saat mengingat bahwa Natasha selalu memanggilnya dengan panggilan sayang. Tujuan utama Reno untuk bertemu dengan Natasha siang ini semata-mata hanyalah ingin mengajak Natasha untuk berdamai. Agar apa yang mereka lakukan semalam tidak disebarkan oleh perempuan itu kepada siapapun, karena Reno tak mau apa yang terjadi semalam yang belum tentu kebenarannya itu sampai ke telinga Alia.